Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pohemenisa. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Bilangan. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester Teori Bilangan. Dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada identitas Ahmad Siti Latifah Indonesia, NPM 222151023, kelas 2022A, mata kuliah Teori Bilangan, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I dalam bentuk polar. Nah, adapun bentuk umum bilangan polar yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta. Maka untuk mengubah ke dalam bentuk polar, kita harus mencari nilai R dan nilainya theta terlebih dahulu. Maka pertama kita cari nilai R terlebih dahulu dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3 akar 3. Nah, untuk mencari nilai R ini, kita gunakan rumus Pitagoras yaitu R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, kita substitusikan X-nya dengan 3 dan Y-nya dengan 3 akar 3. Maka 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 3 akar 3 pangkat 2 yaitu 27. Maka R sama dengan akar 9 ditambah 27 dihasilkan akar 36 dan akar 36 adalah 6. Nah, kita sudah mengetahui nih bahwa nilai N-nya itu adalah 6. Selanjutnya kita cari nilai theta-nya dengan menggunakan rumus tan. Tan theta yaitu sama dengan Y per X, di mana Y-nya 3 akar 3 dan X-nya itu 3. Maka dihasilkan akar 3. Nah, lalu untuk mencari theta-nya kita gunakan arkus tan akar 3. Nah, tan berapa yang isinya akar 3? Yaitu ternyata tan 60. Maka di sini sudah diketahui, sudah ditemukan bahwa theta-nya itu 60 derajat. Nah, kita tinggal substitusikan ke dalam bentuk umum dari bilangan polar ini. Nah, menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta. Sama dengan, nah R-nya itu 6, kita masukkan 6 cos 60 derajat ditambah sin 60 derajat. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk radian, 60 derajat ini merupakan pi per 3. Jadi, 6 cos pi per 3 ditambah sin pi per 3. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 6 cis pi per 3. Nah, jadi bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I adalah 6 cis pi per 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 2. Nah, hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi 873 basis 15. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, basis 15 itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, B, D, T, E. Nah, P ini 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, di sini 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita pilih dulu angka. Nah, misalkan 9E. Karena 9E ini tidak mungkin jika dibagi dengan B73, maka kita gunakan 9EDT. Jadi, 9EDT ini berapa kali B73 kali berapa yang menghasilkan hasilnya itu mendekati 9EDT. Nah, di sini yang mendekati itu T, di mana? Nah, B73 dikali T, T kali 3 itu 3 kali 13 sama dengan 39. Nah, di basis 15 kan menjadi 2 sisa 9. Maka tulis sisanya di sini 9 dan
pengalinya di sini. Lalu 7 dikali 13. Nah, 7 kali 13 itu 91. Nah, tetapi ada sisa, maka kita tulis 91 ditambah 2. Jadi 93 dalam basis 15 yaitu 6, sisa 3. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya yaitu 11 dikali 13. 11 kali 13 ini menghasilkan 143. Ditambah dengan pengalinya di atasnya yaitu 6, jadi 149 di basis 15 kan yaitu 9 sisa 14 atau 9E. Nah, maka 8 B73 dikali 13 yaitu menghasilkan 9 E39. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu kita operasikan. P-nya kita turunkan, T 13 dikurangi 9, 4, 12 dikurangi 3, 9. Nah, karena angkanya tidak mungkin tidak bisa dikali ini, maka kita tambahkan 0. Nah, jika ditambahkan 0, kita tuliskan koma di sini. Lalu, angka berapa selanjutnya? Kita cari B73 kali berapa yang hasilnya mendekati 94 P0, yaitu D. Jadi B73 dikali D. Nah, B73 dikali D, di mana 3 kali D yaitu 12 kali 3, 36. Di basis 15 kan yaitu 2, sisa 6. Nah, yaitu sisanya ditulis di sini. 2-nya di sini 7 kali 12. 7 kali 12, 84 ditambah 2, 86. Di basis 15 kan menjadi 5, sisa 8. Lalu selanjutnya 11 dikali 12 yaitu 132. 132 ditambah 5, 137 di basis 15 kan menjadi 9, sisa 2. Maka B73 dikali 12 sama dengan 92B6. Kita tulis di sini. Lalu kita operasikan lagi. Nah, 0 di sini kita tidak mungkin dikurang 6, maka kita minjam ke P ini. Jadi 15 kurangi 6 yaitu 9. Nah, lalu P ini tinggal 9. Nah, 9. Karena P itu 10, jadi dipinjam 1 jadi 9, 9. Nah, karena 9 tidak mungkin B akan hasilnya negatif, maka minjam lagi. Jadi 9 ditambah 15. Jadi 24 dikurangi 11. Nah, maka hasilnya itu T atau 13. Lalu di sini sisa 3, maka 3 kurangi 2 yaitu 1. Selanjutnya, nah dihasilkan 1T90. Kita cari angka yang dapat membagi ini atau B73 kali berapa yang hasilnya mendekati, yaitu dikali 2. B73 dikali 2, nah 3 kali 2 6, 7 kali 2 14, kita tulis 14. B 11 kali 2 22, 22 di basis 15 yaitu 1 kali 1 sisa 7, maka 17E6. Kita tulis 17E6. Nah, kita operasikan kembali. 0, kita minjam 9, jadi 15 kurang 6, 9, 8. Nah, 8 minjam lagi jadi 28 ditambah 15, 23. 23 dikurangi 5, 23 dikurangi 14. Nah, 9. Lalu ini tinggal 12 kurangi 7 yaitu 5. Nah, selanjutnya sama angka berapa yang mendekati bilangan ini, atau B73 kali berapa yang menghasilkan dekat dengan angka ini, yaitu 7. B73 dikali 7. Nah, B73 kali 7, 7 kali 3 itu 21. 21 di basis 15 yaitu 1, sisa 6. Maka tulis 6, sisa ini di sini 7 kali 7, 49 ditambah 1, 50. 50 basis 15 yaitu 3 dengan sisa 5, maka tulis 5 di sini 3. Lalu 11 dikali 7, 77 ditambah 3 yaitu 80. 80 basis 15 yaitu 5, sisa 5, maka 5.
keduanya dituliskan. B73 dikali 7 yaitu 5556. Nah, kita tuliskan di sini, lalu kita operasikan lagi, yaitu menjadi 5990 dikurangi 556, yaitu 439. Karena di sini nilainya sudah 3 angka di belakang koma, maka kita sudahi, kita hitung sampai 3 angka di belakang koma. Jadi, nilai hasil dari 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15, yaitu T,D27. Nah, selanjutnya nomor 3. Nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Nah, untuk menyatakan sebuah kombinasi linear, kita cari EPB-nya terlebih dahulu. Untuk mencari EPB, nah, di sini ada angka 483 merupakan angka terbesar. Maka 483 ini dengan angka pengalinya itu angka 91. Jadi 91 kali berapa yang menghasilkan yang mendekati 483? Ternyata yaitu 5. 5 kali 91 dan sisanya itu 28. Kita tuliskan di sini, maka ditulis 5 kali 91 ditambah 28. Nah, karena di sini 91 angka terbesar, maka kita tuliskan di sini sehingga dan angka pengalinya itu 28. Maka 28 kali berapa yang dihasilkan 91, yaitu 3. 3 kali 28 dengan sisa 7. Jadi 3 kali 28 ditambah 7. Nah, begitupun selanjutnya angka terbesarnya itu 28. Maka kita dapat tuliskan 28-nya di sini. Nah, dengan pengalinya itu 7. 7 kali 4, 28. Tidak ada sisa, jadi sama tambah 0. Maka EPB-nya itu ini. Jadi ini merupakan EPB dari 483 dan 91. Lalu selanjutnya kita masukkan dalam kombinasi linear, di mana 7 sama dengan 483X ditambah 91Y. Nah, kita ubah nilai 7 ini. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. Nah, maka 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. Selanjutnya, kita ubah nilai 28-nya. Maka 7 sama dengan 91 dikurangi 3, 28 itu 483 dikurangi 5 dikali 91. Nah, kita operasikan. 91. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 483. Jadi 91 dikurangi 3 kali 485. Nah, negatif 3 dikali negatif 5, yaitu positif 15 dikali 91. Nah, di sini karena 91 ini sama dengan 1 kali 91, kita jumlahkan dengan 15 kali 91. Dihasilkan 16 kali 91 dikurangi 3 dikali 481. Nah, maka karena nilai angkanya sudah sama seperti angka awal, maka kita sudah mengetahui bahwa X dan Y-nya itu, di mana X-nya itu negatif 3 dan Y-nya itu 16. Jadi kombinasi linear dari 483,91 dihasilkan X negatif 3 dan Y sama dengan 16. Nah, kita dapat buktikan 481 dikali negatif 3 yaitu negatif 1449 ditambah 91 kali 16 yaitu 1455. Kita operasikan dihasilkan 7, maka terbukti bahwa X-nya itu negatif 3 dan Y-nya itu 16. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat cari terlebih dahulu EPB dari 132 dan 312. Nah,
kita untuk mencari EPB-nya itu kita dapat sama seperti yang soal sebelumnya. Di sini angka terbesarnya itu 312 dengan maka 312 ini dengan pengali 132 dihasilkan 2. Jadi 312 ini merupakan 2 kali 132 ditambah 48. Selanjutnya angka terbesarnya yaitu 132 kita tuliskan di sini dengan pengali 48. Maka dihasilkan 2 kali 48 tambah 36. Lalu angka terbesar selanjutnya itu 48. 48 dengan pengali 36 maka dihasilkan 1 kali 36 ditambah 12. Selanjutnya yaitu 36 dengan pengali 12 maka dihasilkan 12 kali 3 yaitu 36 ditambah 0. Maka di sini EPB-nya itu adalah 12. Jadi kita sudah mengetahui bahwa EPB dari 132,3 dan 312 adalah 12. Selanjutnya yaitu kita operasikan 132X kongruen 213 modulo 312. Kita ubah menjadi 132X dikurangi K dikali 312 kongruen 213 modulo 312. Nah, selanjutnya kita faktorkan, yaitu 12 kali 11X dikurangi K kali 26 kongruen 213. K di sini merupakan kelipatan. Nah, selanjutnya 11X dikurangi K dikali 26 sama kongruen 213 dibagi 12. Lalu dihasilkan kita cari X-nya jadi 11X kongruen 213 ditambah K dikali 26 dibagi 12. Maka X yaitu 213 ditambah K kali 26 dibagi 12 dibagi lagi dengan 11. Nah, untuk mengoperasikannya kita ubah, di mana 11 ini kan sama dengan 11 per 1. Jadi, atau 11 per 1, maka 213 ditambah K kali 26 per 12 kita kalikan, jadi 11-nya itu posisinya diubah menjadi 1 per 11. Sehingga dihasilkan X-nya itu 213 ditambah K kali 26 per 132. Nah, karena di sini EPB-nya itu hanya bisa membagi 132 dan 312, dan sedangkan tidak bisa membagi angka 213, maka sistem kongruensi ini tidak ada penyelesaian. Berapapun kita masukkan angkanya, maka tidak akan bisa kita temukan, karena EPB-nya itu tidak bisa membagi semua angka, yaitu tidak bisa membagi angka 213. Jadi kesimpulannya sistem kongruensi ini tidak ada penyelesaian. Oke. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Maka 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Maka 3Y 2500 dikurangi 40X. Y sama dengan 2500 dikurangi 40X dibagi 3. Nah, soal ini yaitu kita maksudnya untuk mencari nilai X dan Y-nya dalam bentuk persamaan. Lalu Y sama dengan 833 dikurangi 13X ditambah 1 kurangi X per 3. Nah, 1 kurangi X per 3 ini merupakan sisa pembagian dari 2500 dan 40 dibagi 3. Lalu selanjutnya yaitu kita misalkan 1 kurangi X ini dengan T. Maka T sama dengan 1
dikurangi X. Nah, mohon maaf ini salah. Harusnya dikurangi X per 3. Maka 3T yaitu 1 kurangi X dan X sama dengan 1 dikurangi 3T. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X-nya ini ke persamaan yang ini. Maka Y sama dengan 833 dikurangi 13X tambah 1 kurangi X per 3. Nah, kita substitusikan menjadi 833 dikurangi 13, X-nya kita ganti dengan ini, maka 13 kali 1 dikurangi 3T ditambah T. Nah, dihasilkan 833 dikurangi 13 ditambah 39T ditambah T. Nah, 833 ini dikurangi 13 menghasilkan 820. 39T ditambah T menghasilkan 40T. Maka Y sama dengan 820 ditambah 40T. Nah, kita bisa menyederhanakan. Dengan keduanya dibagi dengan 10. Maka Y sama dengan 82 ditambah 4T. Nah, kita sudah menemukan. Jadi penyelesaiannya dari persamaan di atas adalah X-nya itu 1 dikurangi 3T dan Y-nya itu 82 ditambah 4T. Oke, soal berikutnya yaitu tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat memecahnya itu satu persatu. Jadi 2 pangkat 60 dibagi 13 terlebih dahulu. Selanjutnya 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, untuk 2 pangkat 60 dibagi 13. Kita di sini punya yaitu 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 modulo 13. Kenapa 2 pangkat 4 kongruen dengan 3? Karena 2 pangkat 4 itu merupakan jika dikalikan 2 pangkat 4 itu 16 dan pada modulo 13 maka sisanya itu 3. Jadi 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 modulo 13. Nah, selanjutnya untuk kita operasikan sampai menghasilkan 2 pangkat 60. Nah, satu persatu 2 pangkat 4 itu kan kongruen dengan 3. Maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. Ya, selanjutnya 2 pangkat 8. Kenapa 2 pangkat 8? Kita jumlahkan saja. Kalau dikalikan pangkatnya itu dijumlah. Jadi 2 pangkat 8 itu sama dengan kongruen dengan 9, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 9 kali 9. Maka 2 pangkat 16, 8 tambah 8, kongruen dengan 81. Lalu kita sederhanakan 2 pangkat 16 ini sama kongruen dengan 3. Selanjutnya yaitu 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. Lalu 2 pangkat 32 sama kongruen dengan 9. Selanjutnya 2 pangkat 32. Nah, karena tidak mungkin jika kita mengalikannya lagi dengan 2 pangkat 32 karena akan melebihi dari angka 60 itu. Nah, kita kalikan dengan 2 pangkat 16 sehingga 2 pangkat 32 itu 9 dan 2 pangkat 16 itu 3, maka 9 kali 3. Jadi 2 pangkat 48 kongruen dengan 27 modulo 13. Selanjutnya 2 pangkat 48 ini kita sederhanakan. 27 itu merupakan yaitu sisanya 1 dari modulo 13. Nah, untuk mencapai angka 60 maka kita gunakan angka 2 pangkat 8 dan 2 pangkat 4. Karena jika kita jumlahkan pangkatnya ini akan berjumlah 60. Jadi 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 sama kongruen dengan 1 kali 9 dikali 3. Maka 2 pangkat 40 itu 27. Nah,
tadi 27 ini merupakan jika pada modul 13 sisanya itu 1. Jadi 2 pangkat 60 kongruen dengan 1. Jadi, nah selanjutnya yaitu 3 pangkat 35 dibagi 13. Sama seperti yang tadi, kita gunakan angka terkecil terlebih dahulu, yaitu 3 pangkat 3. Mengapa 3 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 13? Karena jika kita kalikan 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3, itu 27. Pada modulo 13, 27 itu merupakan 13 kali 2 dengan sisa 1. Maka 3 pangkat 3 kongruen dengan 1. Nah, selanjutnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1. Lalu 3 pangkat 6 modulo 13 kongruen dengan 1. Selanjutnya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6, dimana 3 pangkat 6 itu 1. Dan 3 pangkat 6 juga dikalikan dengan angka selanjutnya itu 1. Maka 3 pangkat 12 kongruen dengan 1. Selanjutnya, karena masih belum mencapai 35, maka kita kalikan lagi menjadi 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 12, dimana 3 pangkat 12 itu 1 dan 3 pangkat, sehingga 3 pangkat 24 itu kongruen dengan 1. Lalu kita cari lagi, yaitu 3 pangkat 24 dikali 3 pangkat 6. Kenapa 6? Karena untuk mencapai 35 kita tidak mungkin mengalihkan lagi dengan angka yang sama. Maka kita gunakan angka 3 pangkat 6, yaitu 3 pangkat 24 dikali 3 pangkat 6 kongruen 1 kali 1. Maka 3 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 13. Lalu 3 pangkat 30 ditambah 3 pangkat dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dihasil kongruen dengan 1 kali 1 kali 9. Maka 3 pangkat 35 kongruen dengan 9. Jadi 3 pangkat 35 dibagi 13 itu sisanya 9. Dan 2 pangkat 60 dibagi 13 itu sisanya 1. Nah, untuk menyelesaikan ini jangan lupa setiap penyelesaian modulonya itu harus dicantumkan. Maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 yaitu, nah kita kalikan saja sisanya, yaitu 2 pangkat 60 sisanya itu 1, maka kurangi dengan 1. Lalu 3 pangkat 35 yaitu 9, maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 kongruen dengan sisanya itu 9. Jadi sisa pembagi dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 adalah 9. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kecepatan terlalu cepat dalam menjelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.